bulan Maret tahun 2019 datang pertanyaan dari klien. Saya akan menjual properti milik saya pribadi. Apakah saya membutuhkan persetujuan pihak lain dalam proses penjualannya di depan notaris PPAT atau pejabat pembuat tata tanah? Maka saya butuh cerita latar belakangnya, fakta-fakta yang perlu diketahui. Maka dia berkisah, dia menikah dengan suaminya tahun 1972. Dari pernikahannya dikaruniai 2 orang putra. Yang pertama lahir di tahun 1975, yang kedua lahir di tahun 1981. Properti atau rumah yang akan dia jual di tahun 2019 itu, dia beli tahun 1981 dengan nama pribadinya, dengan tanda tangannya, uang cash tunai, tidak ada tanda tangan orang lain atau pihak lain. Kemudian tahun 1998 suaminya meninggal. Dari kisah itu dia bertajukan sebuah pertanyaan, apakah saat itu harusnya saya membagi waris? Jawabannya iya, untuk harta atas nama suami. Tapi kalau untuk aset atau harta atas nama dia pribadi sebagai istri, belum pembagian warisnya, karena dia masih hidup. Karena pembagian waris adalah ketika resiko hidup atau tutup usia terhadap pemilik aset atau pemilik harta tersebut. Kemudian dia lanjut menceritakan 2019 dia akan menjual rumah itu yang dia beli tahun 1981. Pertanyaan yang diajukan sekali lagi, apakah saya membutuhkan tanda tangan pihak lain? Maka dari kisahnya dapat disimpulkan, dari fakta yang didapatkan dapat disimpulkan bahwa dia membutuhkan tanda tangan orang lain atau pihak lain. Siapa itu? Kedua putranya. Ketika ingin bertransaksi di depan notaris PPAT, pejabat pembuat tata tanah, maka dia lakukan penjualan itu dan mengajak 2 orang putranya, dan memang persyaratannya harus ada tanda tangan 2 putranya dari hasil pernikahan dengan suaminya. Nah, sejak saat itu dia mengambil kesimpulan bahwa ternyata memang tidak ada milik pribadi. Terbukti dengan properti yang dia beli atas nama dia pribadi, dengan uang pribadi, dan hanya membubuhkan tanda tangan dia dalam akta jual belinya dulu, tetap membutuhkan pihak lain untuk melakukan penjualannya. Berbeda dengan saat dia membeli awalnya. Maka mulai dari situ atau dari kisah itu bisa menggambarkan sedikit pengantar gambaran terkait mengenai inheritance planning. Pernikahan, memiliki anak dari pernikahan, maka punya kisah tersendiri atas aset yang dimiliki. Ada hakikat yang perlu dipahami atas kepemilikan aset. Tidak ada milik pribadi, maka diperlukan pemahaman terkait mengenai inheritance planning. Demikian penjelasan singkatnya sobat. Video berikutnya akan menjelaskan atas cerita ini lebih lengkap lagi. Terima kasih.